Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الله يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى واغفر لنا الله يا ربي بالمصطفى بلغ واغفر لنا الله يا واسع الكرم. يا واسع الكرم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل بلساني يفقهوا قولي. Teman-teman yang sama-sama hormati kita bertawal Ustaz yang dihormati. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, sehingga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah Rabbul Alamin. Dan terutama juga yang saya hormati orang tua, alumni Bapak Hasan Al-Hujjah, Ustaz Mukarram, Ustaz Jumjeli Al-Mukarram, Ustaz Yasir, Bina-Bina Mukarram, Ustaz Al-Haji Al-Bini, serta Bapak Jamaah Mujtami Al-Ihsan, insyaAllah sama-sama dunia dan Allah SWT. Memulai pengajian kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama dibaca dan surat Al-Fatihah, mengingatkan keselamatan hidup kita di dunia dan di akhirat, mengingatkan untuk orang tua kita, warga kita, saudara kita yang telah beragama Allah, khusus orang yang memakmurkan masjid Jami Al-Ihsan, dan juga orang-orang yang telah mewakafkan tanahnya untuk masjid Jami Al-Ihsan. Mudah-mudahan diampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah berikan segala amal ibadahnya, dan punya dari jalan dari jannah. Dari dia berbuat salehah dan Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واغفر لنا ولوالدينا آمين. ولكم الكتاب والكتاب والسلام. صلوا على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيضا إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم في الدنيا أشد الناس حسرة يوم القيامة رجل فلم يطلبه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
Yang kami hormati, kami muliakan para guru, para asatidz, para hadirin dan hadirat sekalian, juga para orang tua. Bil khusus yang kami hormati Ustaz Haji Ramadhani, kami hormati orang tua kita Bapak Haji Muhammad Nari, Ustaz Haji Nari sudah ada ya. Yang kami hormati Bang Haji Mahmudin dan Bang Haji Musfian serta yang lainnya. Mohon maaf kalau nggak saya sebut lagi. Saya udah pada lupa nih. Kalau orang tua. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah takdirkan kita masih bisa bangun di pagi hari sehingga kita bisa melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita semua baik yang fardu maupun yang sunnah senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah dan terlimpah kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabatnya juga pada pengikut yang setia di akhir zaman insyaallah. Hadirin yang sekalian yang kami hormati, kita dari beberapa hari yang lalu, baru sekitar 8 hari yang lalu, maka saya hadir di malam yang ke-7. Beliau adalah orang alim yang sangat kita butuhkan nasihat-nasihatnya, ilmu-ilmunya, penjalan-penjalan. Namun ketika beliau sudah tidak ada, kita merasa kehilangan. Dalam satu hadis Rasulullah menjelaskan, "Man lam yahzan bi mautil alim fa huwa munafiq." Siapa orang yang tidak merasa kehilangan, siapa orang yang tidak bersedih, siapa orang yang tidak berduka atas kematian orang alim, maka dia orang itu termasuk orang yang munafik. Kalau kita ingin tidak kehilangan orang alim, kita biasa-biasa aja. Itu menandakan diri kita sebagai orang yang munafik. Apa-apa dia bilang, nggak ada juga. Bagus dah dia nggak ada, mau jadi dari omelin. Bagus dah dia nggak ada, mau jadi dari marahin. Makanya kita maklum bersama bahwa setiap nasihat-nasihat agama atau Qawaidah hasanah biasanya memang suka ada yang menyentuh diri kita. Artinya kita diingetin. Makanya dalam satu hadis Rasul menjelaskan, "Mautu alfi 'amilin ahwanu 'ala Allah min mauti 'alimin." Matinya 1000 orang ahli ibadah itu menurut Allah di sisi Allah lebih ringan, lebih enteng, ahwat, lebih luas daripada matinya satu orang alim. Kenapa? Ketika meninggal orang alim, kita nungguin orang seperti itu lagi 10 tahun yang akan datang belum tentu dapat. Iya kan? Coba kita renungkan. 10 tahun yang akan datang belum tentu kita dapat orang seperti itu lagi di kampung kita. Orang kampung kita maksudnya. Makanya setiap ada orang alim meninggal di kampung kita, apalagi di orang kampung kita merasa kehilangan. Coba kalau kita renungkan sama Ustaz Mansur, Ustaz Samanudin, sekarang Ustaz Asep, beliau adalah macam-macam di kampung kita ini. Sekarang kalau kampung atau hutan itu dalam macamnya, kira-kira serem nggak? Ada serem. Kalau hutan nggak ada macamnya, begitu juga kalau kampung nggak ada macamnya, udah nggak ditakutin orang. Saya juga di kampung dulu gitu. Guru-guru
Nah, kemana terakhir Musa? Kiai atau Nurul Haq? Beliau menurut saya merupakan kacang-kacang zaman dua. Sekarang siapa yang jadi kacang zaman dua? Orang kadang-kadang nanya sama saya, orang bilang saya, tinggal ente zaman dua aja sekarang. Deh, buat saya banyak, saya bilang dosa-dosa kita berdua sebanyak. Cuma yang vokal yang mau ngomong seperti ini jarang. Banyak besar-besar pada diem aja ada. Besar-besar lulusan Wira, ada lulusan Rosso, ada mana. Tapi nggak mau bicara seperti ini. Makanya saya kadang-kadang setiap hari Minggu pagi itu dia sendiri ngomong. Walaupun ada disuruh sama DKM. Dari tahun dibuat sampai tahun gini aja. Nggak pakai MLM, tapi habis kayak gini makan contoh, ketan, bakwan dan sebagainya ada yang mikirin, tapi buat yang bicaranya nggak ada yang mikirin. Jadi pagi, jam pagi. Artinya apa? Subuh. Artinya kita itu ketika ada orang alim meninggal dunia, kita biasa-biasa aja. Kita pahami bahwa ketika orang alim di kampung kita meninggal dunia atau wafat atau diambil oleh Allah, menandakan ilmu di kampung itu akan dicabut oleh Allah. Makanya sampai-sampai Rasulullah menyatakan, Inna Allah la yaqbidul ilm intiza'an yantasi'uhu minal ibad, walakin Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Artinya apa? Intakhil nas ru'usan juhalan fa'autau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Kemarin tadi berita hadis ini oleh Kiai Abdul Rahman Saleh. Beliau orang alim juga. Saya suka dengerin beliau bicara. Apa artinya? Inna Allah, sesungguhnya Allah, la yaqbidul ilma, tidaklah Allah mencabut ilmu itu intiza'an yantasi'uhu minal ibad. Kamu kemarin belum menjelaskan itu. Allah mencabutnya dari seorang hamba-hamba satu-satu yang pilih. Ada kata Rasulullah. Walakin akan tetapi yang bidul ilm, yang begitu Allah rasanya menunda. Mencabut ilmu itu biqabdil ulama, dengan dicabutnya ulama, dimatikannya ulama. Akhirnya apa? Intakhadhan nasu ru'usan juhal. Akhirnya manusia itu mengambil pemimpin ru'usan kepala, langsung ada ru'usan pemimpin juhalan, yang bodoh, yang tidak punya ilmu. Akhirnya apa? Fa'autau bi ghairi ilmi. Mereka akhirnya berfatwa tanpa didasari dengan ilmu. Apa akibatnya? Fadallu wa adallu. Akhirnya fatwa itu sesat dan menyesatkan. Alhamdulillah, enggak. Aturan yang haram dibilang halal, halal dibilang haram. Itu orang kalau fatwa nggak pakai ilmu, serem. Makanya kita harus renungkan itu. Nah, bagaimana sekarang kita harus belajar, gitu. Kita harus punya keinginan. Saya harus belajar kalau gitu. Ini kadang-kadang kita kan kagak punya ilmu, merasa udah pinter aja. Kalau kita nggak ngaji, rasanya pinter aja kita. Tidak kita ngaji, ya ternyata ini gue belum tahu ya, ini belum tahu ya. Begitu tuh. Kita semakin ngaji, semakin bodoh rasanya. Kalau kata saya sendiri. Makanya kata Rasulullah, as'ankanahu talabul ilmi fid dunya
amkanahu talabul ilmi fid dunya. Seseorang yang ada kesempatan, ada kemungkinan, ada waktu untuk dia belajar waktu di dunia, falam yang perlu, kemudian dia nggak belajar, kemudian dia nggak menuntutnya. Makanya kita kadang-kadang nyesalnya udah tua, ya gua tahun dulu gua belajar itu nggak gitu. Lalu sini teman-teman saya tidur, kan kita ada habis sahur tidur masalah jambal itu, kadang-kadang bangun pagi nyebur ke sertu, ya ini juga dulu musola kayak apa, ya alhamdulillah jadi masjid. Kalau kita usahakan, gimana di apa nih namanya, udah alisan bagus dah. Saya bilang alisan kalau berbuat baik, alhamdulillah jadi itu merek alisan saya tulis. Ya. Alhamdulillah sekarang penduduknya ini masih. Ya. Oke, saya alhamdulillah saya di sini, ya dari bocah sampai kerja. Ya Allah, udah kerja mikir, masa gua udah kerja masih ngurusin namanya cat, ya masih dicuciin namanya cat, disuapin namanya cat, ya namanya ngomongin. Dan mulai sore lama buat saya ngurusin namanya ngomongin. Ya Allah, kalau sekali nyuci saya ikut, saya belum bisa berenang, belajar berenang. Saya nggak bisa berenang, tinggal diceburin sama teman saya mau hidupan, ya Allah, dulu kenapa kita berenang, diceburin saya mau, bukan karena diajarin, diceburin. Akhirnya gimana itu? Gua harus belajar berenang. Bagaimana cara berenang dulu? Orang belajar berenang. Kalau mau bisa berenang, makan udang mentah-mentah. Kan begitu. Ya Allah. Akhirnya alhamdulillah bisa. Kalau kita mau belajar, begitu juga apa yang kita mau belajar, silakan belajar. Jangan kita masa bohong. Tapi khusus kita masalah sholat aja, terkadang belum paham benar. Syarat rukun sholat itu apa? Ketika kita sholat itu bacaannya bagaimana? Arti yang kita baca itu apa? Dari mulai Allahu Akbar bacaannya, apa artinya? Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, terus apa artinya? Kita baca bismillah, baca ta'awudz sebelumnya. Apa artinya? Lah ini aja kadang-kadang kita masih berapa banyak di antara kita yang belum tahu. Belum lagi kita wiridan, habis salat kita baca istighfar. Baca istighfar, baca la ilaha illallah wa la syarika lah. Baca Allahumma jinna minna, baca Allahumma antas salam, baca Al-Fatihah, baca ayat kursi dan yang lainnya. Apakah kita sudah paham semua maknanya? Kadang-kadang istighfar apa? Bacaan istighfar yang benar bagaimana? Kita kadang-kadang masih berdoa, nggak mau belajar, dan kita nggak mau tahu. Kadang-kadang kita tanya, istighfar apa artinya? Istighfar yang ampun, iya betul. Saya bilang istighfar artinya minta maaf. Nah, ketika kita baca Astaghfirullahaladzim, apa artinya? Ya minta ampun. Sekarang secara harfiahnya itu Astaghfirullah apa, Allah apa, Al-Azim apa, artinya pokoknya minta ampun. Dia begitu doang tanya. Nggak apa-apa, itu udah bagus. Udah bagus kalau dia tahu istighfar itu minta ampun. Tapi secara artinya kita terjemahkan Astaghfirullah. Itu artinya fi'il dan fa'il. Astaghfirullah artinya aku mohon ampun. Allah mohon ampunnya kepada siapa? Pada Allah. Allah yang model sifatnya di mana? Ada yang bagaimana? Al-Azim, Allah yang Maha Agung. Terus kalau bisa kita jangan istighfar buat kita doang. Mintain ampunan itu buat orang tua kita, buat orang muslim
li waliwalidayya, untukku dan untuk kedua orang tuaku, wali jami'il muslimina wal muslimat, dan untuk semua orang muslim dan muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, dan untuk semua orang mukmin dan mukminat, al ahya'i minhum wal amwat, baik mereka yang masih hidup atau mereka yang sudah wafat. Tuh. Ada itu kaidah tawat ini baca itu. Terus udah berapa kali? Boleh 2 kali atau kita tambahin astagfirullahaladzim li wal walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita tambahin wa li ashabil huquqil wajibati alayya. Dan kita mintain ampunan juga buat siapa? Buat orang-orang yang berhak kita mintakan ampunan buat diri kita. Yang kita mintain ampunan buat orang-orang tersebut. Siapa? Dan orang-orang yang pernah berbuat kebaikan sama kita dan kita begini. Yang ngajarin kita dan kita belajar kalimat-kalimat sampai gini hari. Itu kalau kita baca oleh ashabil huquqil wajibati alayya, itu pedang-pedang buat mereka tuh. Kita kadang-kadang lupa. Kita mungkin ada di antara kita yang belajar di TK, dulu belum TK. Ya. Dulu kita ngaji alif-alifan, yang ngajar alif sampai gini masih ngajar alif-alifan namanya. Lah guru-gurunya mah ada yang jadi kiai, ada yang apa, banyak kayak gitu. Banyak. Nah, buat mereka itu kita minta ampunan juga. Yang ngajarin kita dari kecil, yang ngajarin kita 1 tambah 1 jadi 2, 2 tambah 2 jadi 4, dan sebagainya. Itu guru kita juga. Tapi terkadang kita ini suka lupa sama guru-guru kita. Siapapun dia yang telah mengajarkan kita, baik di pengajian, di sekolahan dan sebagainya, itu guru kita. Jangan kita bilang itu mantan guru gua tuh waktu di SD, mantan guru gua tuh waktu di MI, mantan guru gua tuh waktu di Sanawiyah, mantan guru gua tuh waktu di Aliyah, mantan guru gua tuh waktu di pesantren. Jangan, guru jangan tidak bilang mantan. Kalau ini boleh, ini suami boleh bilang mantan. Mantu aja kita bisa bilang mantan. Kenapa mantu kita nggak bisa bilang mantan? Itu mantan waktu saya masih punya suami si Anu. Kagak boleh. Mertua dari mulai kita nikah, terus kita dukhul sama bini kita, itu kita udah nggak boleh nikah sama mertua kita. Sampai kapanpun, hatta kita udah bercerai, bini kita udah mati, kita nggak boleh nikah sama bini kita, apa mertua kita. Dan kita boleh nikah sama adik ipar kita kalau kita udah bercerai sama bini kita atau bini kita udah menikah, turun ranjang atau naik ranjang. Jak saya itu naik ranjang. Amat. Jak sama. Ya, dulu ranjang di Reha. Nah, naik ranjang. Tapi itu naik ranjang. Boleh. Gitu. Makanya kalau bini silakan, tapi guru nggak bisa kita bilang mantan. Makanya kata Rasulullah, abuka fid dunya salasa. Bapakmu di dunia itu ada 3. Pertama, abukan dari waladah. Bapakmu yang telah melahirkan kamu, yaitu bapak kandung. Bapak nggak yang lahirin. Ibu juga, ibu yang melahirkan kamu. Kalau ibu melahirin, artinya bapak kandung. Terus abukan dari alamak. Bapakmu yang telah mengajarkan kamu. Ngajarin apa? Ngajarin kebaikan dari kita kecil sampai gini hari. Ngajarin agama maupun dunia yang manfaat. Guru matematik, guru IPA,
Guru apa istilahnya? Yang telah mengajarkan kita itu guru kita. Guru yang telah mengajarkan kita main komputer. Kenapa? Ya Allah, dulu kita buta banget sama komputer. Hidupin aja kita nggak tahu. Matiin kita nggak tahu. Kalau mau paling matiin kita cabut aja kabarnya. Lah kalau komputer kita main begitu aja. Tapi kita buka, merah. Nah, mesti ada ini ya. Dulu saya belajar sama itu termasuk. Ya. Lah kita dituntut untuk bisa komputer. Di mana? Tempat kerja umpamanya. Lah saya gara-gara di tempat kerja terus dipindahin gudang. Lah selalu input data, input barang. Lah itu masuk komputer. Lah kalau kita nggak tahu cara main komputer, gimana inputnya? Gitu. Nah ini artinya apapun boleh kita belajar. Ilmu kita belajar apa saja boleh, tapi yang manfaat. Begitu juga ilmu yang manfaat kita ajarin kepada orang lain. Sekalipun kita sudah meninggal dunia, ketika kita mengajarkan orang ilmu yang manfaat, kita terus dapat kiriman pahala dari orang yang mengamalkan ilmu itu. Makanya buat orang yang mengajar ilmu, wabil khusus ilmu agama, jangan khawatir sekalipun dari orang yang itu. Ada misalnya waktu dia ngajar, nanti di akhirat baru kita tahu tuh segini pahalanya, segini pahalanya. Jangankan seperti itu. Rasulullah udah ngasih tahu dalam di dunia ini. Apa kata Rasulullah? Mu'allimun nasal khair. Mu'allimun nasal khair. Yastaghfiru lahu kullu syai'in. Hatta al-hitan fil bihar. Enak kan? Orang yang mengajarkan manusia akan kebaikan. Mu'allimun nasal khair. Yastaghfiru lahu kullu syai'in. Yastaghfiru, kalau kita banyak bahasa Arab itu artinya kan fi'il mudhari. Senantiasa memintakan ampunan kullu syai'in, segala sesuatu. Hatta al-hitan fil bihar, sampai-sampai ikan-ikan yang ada di laut. Berapa banyak ikan di laut? Bisa kita hitung. Kalau di akuarium kita ya, kadang-kadang kalau udah bayaran kita nggak bisa ngitung nih, kita berapa banyak. Dia mintain ampunan terus tuh buat orang yang mengajarkan kebaikan. Itu, makanya jangan kita pelit sama ilmu. Aja apa yang perlu orang mau tanya. Saya begitu. Orang mau belajar Quran, mau belajar tajwid, mau belajar fikih, mau belajar apa, soal nahwu, sorof, atau mau belajar apa? Ya, belajar tauhid, namanya penting banget. Belajar tauhid. Dan kita kadang-kadang, apa yang kalau bisa ngaji. Yang penting gua masih bisa dengerin bagus. Makanya kata Allah, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatahna. Rasulullah ingatin buat kita, kun jadilah kamu aliman, orang yang alim. Tapi orang yang ajar. Au muta'alliman, kalau kita nggak bisa jadi orang alim, jadilah kita sebagai pelajar, penuntut ilmu. Kita pakai buku, pakai apa? Au mustami'an. Kalau nggak bisa juga, udah kita dengerin aja dah. Jadi pendengar. Udah ini nggak bisa juga. Au muhibban, atau jadi orang pencinta ilmu. Jadi dah kalau sempat duduk di masjid, musola, pas kerja, dengerin. Atau paling nggak dia pencinta, dukung. Nih, duit buat bayar guru, ini duit buat pengampunan masjid. Saya kasih, tuh, itu tandanya kita. Wala takut khamisah, jangan kau jadi orang yang kelima. Apa? Fatahlah katanya. Orang yang kelima itu dia bakal rusak. Apa? Jahilan, orang yang bodoh.
nggak jadi orang pendengar, nggak jadi orang pecinta, tapi dia bodoh, dia atas kebodohannya. Masa bodoh dengan itu dan sebagainya, dia cuek, nggak peduli dan sebagainya, itu bakal rusak kisah. Makanya Rasulullah menjelaskan dalam satu hadisnya, la yanbaghi lil 'alim ay yaskuta 'ala 'ilmihi wa la lil jahil ay yaskuta 'ala jahlihi. Kata Rasulullah, tidak seyogianya, tidak sepantasnya buat orang yang alim diam atas kealimannya. Orang alim diam aja nggak mau belajar. Makanya saya punya teman satu orang, dia belum satu pesantren, karena dia kebetulan orang kaya, suruh ngajar nggak mau. Masjid kayak sholat kayak di sekolahan kayak nggak mau. Apa kata teman saya ini? Dan Habib bin Amir bin Huwain al-Attas, kemudian dia masuk teman saya. Apa kata Habib? Ente kayak zaman. Kalau ente nggak mau dia bayar, ente yang bayar. Tuh. Tapi dia kata gitu, Bang. Kalau ente nggak mau dibayar, hanya di sekolahan, ente yang bayar. Orang itu ruko segala toko-toko pinggir jalan banyak punya dia. Orang kaya itu dia. Sekarang udah mampu Allah yang hamzah. Ya Allah, itu orang alim tapi nggak mau ngajar. Gitu. Nah, tidak seyogianya juga layak dari jahil, tidak seyogianya juga, tidak sepantasnya juga buat orang yang bodoh diam atas kebodohannya. Jadi ketika kita sadari diri kita bodoh, kita belajar. Apa yang kita belum bisa nih? Oh, gue belum bisa sholat yang benar. Oh, belum bisa baca Fatihah yang benar. Gue belajar bisa pakai. Yang penting gue anggap orang itu udah bisa belajar, gue belajar lebih. Begitu. Yang penting kita ada kemauan. Kata Rasulullah ketika bersikap saat itu sama Ibnu Mas'ud di dalam kitab Tathirul Qaul kita bisa baca. Apa kata Rasulullah? Ya Ibnu Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlis ilmi. Duduknya kamu sesaat di majelis ilmu itu, la tamassu qalaman wala taktubu harfan. Engkau enggak megang pulpen, enggak tulis satu huruf pun, khairul laka, maka pahalanya lebih baik buat kamu min alfi raqabatin, daripada membebaskan 1000 budak. Ya gitu. Kagak pegang pulpen, enggak tulis satu huruf pun. Mafhum mukhalafannya gimana? Apalagi kita pegang pulpen, kita nulis. Kayak saya zaman ini duduk di majelis mana aja, kadang-kadang saya bawa pulpen, nulis goretan-goretan. Makanya kalau kita lihat goretan-goretan saya kalau saya kumpulin, siapa tahu? Ya, belum lagi kitab yang kita pegang. Kita pegang, terus kita manain pokoknya ketika guru ngajarin. Ya. Nah itu pahalanya semakin bertambah. Oleh karenanya untuk kita kalau masih mau ngaji, ya, walaupun mungkin kita belum tahu dan sebagainya, lama-lama semakin tahu. Makanya kalau kita belajar sabtu, ja'a Zaidun, telah datang si Zaid. Itu artinya Zaidun yang orang datang di majelis ilmu, dia bakal bertambah. Bertambah apa? Bertambah ilmunya, atau paling nggak bertambah pengalamannya, paling nggak bertambah pahalanya. Itu untungnya kita datang majelis ilmu. Oleh karena itu, jangan kita merasa Allah sudah kalau mengaji dan sebagainya nggak apa-apa dah. Jangan kita ngaji duduk begini aja nih. Bahkan ada hadis yang menyatakan hudhur majlis ilmin afdalu min salat min alfi salatin tatawwu'. Hadir kita di majelis ilmu itu lebih afdal daripada salat sunah 1000 rakaat. Tuh. Wa afdalu min iyadati alfi maridin,
itu pahala orang yang duduk di majelis ilmu. Makanya dengan kita datang atau hadir di majelis ilmu, insya Allah kita ada perubahan, ada tambah ilmu paling ada. Kalau bisa sih, pokoknya kita kalau bisa ada selalu ada perubahan. Kita kan sering datang majelis maulid pokoknya. Sampai besok katanya sih mau maulid ya, tanggal 7. Coba udah berapa kali kita datang ke majelis maulid? Apa yang kita bisa ambil sekarang dari akhlak Rasulullah yang pernah ajar kita? Ya kata-katanya paling enggak sholat sunnah qabliyah ba'diyah. Itu sholatnya. Terus cara-caranya ketika sholat itu umumnya kita dianjurkan mengangkat tangan. Ada berapa tempat angkat tangan itu dalam sholat? Paham nggak tidak? Tuh kan, angkat tangan. Mana batasannya? Berapa tempat kita angkat tangan? Ada 4 tempat. Fi arba'ati mawadhi'. Yang pertama, indah takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram kita dianjurkan sunahkan angkat tangan. Kemudian indah ruku ketika mau ruku. Kemudian indah i'tidal ketika mau i'tidal. Yang ketiga. Yang keempat, ba'da tasyahhudil awwal. Indah apa? Indah qiyam ba'da tasyahhud al-awwal. Ketika kita berdiri setelah baca tasyahud awal. Jadi kalau sholat 2 rakaat kagak ada angkat tangan berikutnya tuh. 1 rakaat Allahu Akbar bangkit dari sujud ke atas. Kagak ada sunahnya angkat tangan. Yang ada sunnah angkat tangan setelah kita tasyahud, dulu tasyahud awal. Atau kita baru datang ikut orang tasyahud awal, kita datang tasyahud. Di saat itu kita duduk Allahu Akbar, kita takbiratul ihram, kita langsung duduk. Bangkit, disunahkan kita tetap angkat tangan. Tuh, itu baru angkat tangan. Belum sekarang seharian kita apa yang kita diikuti dan Rasulullah makan, minum pakai tangan kanan. Kita masih ada nggak yang makan minum tangan kiri? Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai tangan kanan. Masih banyak yang nggak pakai tangan kiri. Masih ada. Masuk ke dalam masjid, masuk kaki kanan, luar kaki kiri. Itu aja Rasulullah. Masuk baca apa? Masjid. Apa bacanya? Allahumma. Apa ya? Kita harus amalin setiap hari. Allahumma firli dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Masuk ke dalam masjid. Keluar baca apa? Keluar kaki kiri baca apa kita? Allahumma firli dhunubi waftah li abwaba fadlik. Masuk ke kamar mandi atau WC. Kaki apa? Kaki kiri keluar, kanan. Kamar kita. Setelah keluar kita baca apa? Ghufranaka alhamdulillahi alladzi adhaba 'anni al-adha wa 'afani. Ini kita kalau aja lupa. Udah baik. Alhamdulillah segar, udah agak sakit. Alhamdulillahilladzi atau ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adha wa 'afani. Kalau tidur kita baca apa? Mau tidur kita baca apa? Ini kadang-kadang kita lupa. Terus aja ngomong. Kadang-kadang tidur nggak pakai dia. Lagi nonton, lagi main HP, nonton TV, kadang-kadang TV nanti kita. Ya, dan hal-hal kayak gini kita juga harus mau mengamalkannya. Itu dia adalah sunnah Nabi yang ringan-ringan, ya, belum bagi yang lain-lain. Lah ketika kita mengamalkan ibadah yang sunnah
Bahaya. Kenapa kita lakukan itu? Supaya kita bisa menambah kekurangan kita waktu kita melaksanakan sholat wajib, kurang khusyuk, kurang mendengar dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Atau mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau tidak bisa, saya jadikan PR. Ada Ustaz yang menanya, Ya. kita kan ada menyolatkan jenazah ya di masjid. Hah? Kita kan ada orang meninggal nih di masjid, orang yang menyolatkan jenazah. Ya. Tapi kita kan belum dari mana, belum sholat zuhur, apa jangan apa kita sholat zuhur dulu, apa menjalankan apa sholat baik dulu, enggak? Kita kan dengarin dari mana-mana ya, terus kalau orang meninggal umpamanya kita kan belum sholat zuhur nih. Itu yang kita kerjakan apa kita sholat zuhur dulu, apa sholat jalan dulu? Nah, tapi jenazahnya datang ke sini. Udah kita belum Ya. Lah kalau jenazah udah datang, lah kalau memang waktu zuhur udah masuk, afdalnya sholat zuhur dulu. Iya gitu. Kenapa? Takutnya orang kalau belum sholat zuhur, habis sholat jenazah ikut berkuburan, dia belum sholat zuhur. Nah, kita utamakan yang wajib, fardu kifayah, fardu ain dulu. Kalau sholat jenazah fardu apa? Fardu kifayah. Nah, kita laksanakan sholat zuhur dulu, baru kita sholat jenazah. Habis sholat jenazah, mau ba'diyah zuhur silakan, mau ikut ke makam juga silakan. Gitu. Karena apa? Sholat ba'diyah sunnah, ikut jenazah ke makam afdal juga. Bahkan kata Rasulullah, orang yang bisa ikut sampai makam terakhir, itu falahu qiratani, dia mendapat pahala 2 qirat. Ditanya Rasulullah, ya 2 qirat itu apa maksudnya? Isra Jabalin Azimin, seperti 2 gunung besar. Ya, kita dapati itu pahala itu. Sampai kita itu nguburin maunya dengan ikhlas. Ini ya. Nah sekarang kita ba'diyah, lah kita nggak ikut sholat jadinya. Lah silakan aja mau ikut sana atau ba'diyah dulu terus susul sholat, nggak apa-apa. Yang penting sholat wajib dulu. Begitu juga waktu asar. Kalau memang udah masuk waktu asar, kita sholat waktu asar dulu, baru sholat jenazah. Memang ada yang mengatakan ketika sudah sholat asar nggak ada sholat lagi, sholat sunnah yang nggak ada, sholat jenazah ada. Yang namanya punya sabab mutaqaddimin itu sholat yang di waktu makruh tahrim. Makruh tahrim juga ada 5. Pertama ba'diyah subuh, ada sholat sunnah. Kemudian yang kedua ketika matahari terbit sampai matahari benar-benar menengok, baru ada sholat sunnah. Apalagi yang ketiga waktu istiwa, tengah-tengah, ada bayangan, kecuali di waktu hari Jumat. Ya, kita kan ada di masjid. Kemudian ba'diyah asar. Kemudian ketika matahari terbenam, itu kan ada sholat. Tapi kalau ada sabab mutaqaddimin, sebab terdahulu boleh. Apa contohnya? Kita masuk ke masjid, belum sholat maghrib, belum waktu maghrib, tapi kita masuk dalam masjid. Apa yang kita boleh lakukan? Sholat tahiyatul masjid. Kenapa sebabnya? Ada sebab masuk masjid. Atau kita habis wudu, karena kita sebabnya setelah berwudu disunahkan sholat sunnah. Itu walaupun habis wudunya habis subuh, kita habis subuh nih. Sekarang lagi wiridan kentut. Sampai wiridan terus, tambah lagi. Kita wudu dulu. Habis wudu, sholat sunat wudu. Boleh. Disyukrin wudu namanya. Ya, kita terusin wiridan kita sampai terbenam matahari, sampai terbit matahari dan sudah ada waktu isyraq. Dan terbitnya itu dari mulai nongol itu sekitar 15 menit sampai pasnya. Itu kita sholat sunat isyraq. Apa fadilahnya? Di antara menguatkan iman dan juga pahalanya mendapatkan pahala umroh yang sempurna. Ada yang mengatakan haji dan umroh, ada yang mengatakan umroh yang sempurna. Itu
fadilahnya. Jadi artinya ketika ada sudah jenazah datang, apa yang kita lakukan kalau sudah masuk waktu? Salat dulu waktu yang waktu itu. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Wajibkan di samping untuk mengkodok sholat yang kita tinggalkan atau sholat yang kita tidak sempurna. Ya. Itu waktunya seperti apa, Ustaz? Misalkan Kita sholat ketinggal sholat asar misalkan, apa kita mengganti kodonya di waktu asar juga, atau boleh mengkodonya di waktu maghrib atau subuh seperti itu? Ya. Contohnya setelah sholat kita asar besok ya, atau tadi dari jam berapa nih? Asar mulai kan jam berapa? 3. Jam 3. Ya. Sampai jam berapa? Sampai sebelum maghrib. Karena saya ada waktu asar tuh. Kalau masih ada waktu asar, lakukan sholat asar, namanya sholat tunai adaan. Nah, qadaan itu di mana? Kalau sholatnya di luar waktu. Nah, sekarang ternyata udah masuk maghrib. Oh, udah kita sholat aja qada sholat asar. Usalli fardal asri qadaan lillahi ta'ala. Aku dia sholat qada fardal asar karena Allah. Lihat qada. Atau setiap kita sholat kalau kita nggak tahu berapa lama, berapa banyak sholat yang kita tinggalkan, silakan kita qada setiap kali kita melaksanakan sholat wajib. Habis sholat maghrib lagi. Habis sholat isya lagi. Habis sholat subuh lagi. Habis sholat zuhur lagi. Habis sholat asar lagi. Namun pesan saya, kalau bisa ketika mengqadha sholat subuh, jangan di masjid atau jangan di mushola. Ketika kita mengqadha sholat asar, jangan di masjid atau di mushola. Khawatir orang nyangka kita sholat sunnah, ba'diyah subuh atau ba'diyah asar, gitu, ya. Jadi kita sholatnya di rumah aja. Kalau kita mau mengqadha sholat subuh atau sholat fardhu asar, Kodoan aja, kodoan yang sebutnya, kodoan. iya, qadaan. Ingetin, aku lihat mengqadha sholat fardhu asar, aku lihat sholat mengqadha sholat, ya. Silakan. Jadi ada adaan, ada qadaan. Kan kita usalli fardhu maghrib salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan. Adaan itu tunai di saat ada waktunya. Qadaan berarti di luar waktu. Kan sholat juga kita bisa jamak. Kalau memang kita ada sempat, ya ada kesibukan atau apa, atau kita bepergian, kita bisa menjamak sholat. Yang bisa dijamak zuhur asar maghrib isya. Gitu. Nah, saya pernah pengalaman kalau nggak salah tahun 92 atau 96, saya melihat jamaah dari Brunei Darussalam. Dia habis sholat lagi, habis sholat lagi, habis sholat lagi. Setiap habis sholat dia saya perhatikan sholat lagi. Jamaah Brunei, saya beranikan diri untuk nanya. Wahai tuan-tuan, assalamualaikum. Wahai tuan-tuan, saya mau tanya tuan-tuan. Kalau saya perhatikan tuan-tuan ini habis sholat wajib selalu sholat lagi, habis sholat wajib selalu sholat lagi. Sholat apa yang tuan-tuan lakukan ini? Saya tanya dia, saya berarti apa dia bilang? Oh, kami ini melaksanakan sholat qadha. Di mana tuh? Di Mekah, Masjidil Haram. Kami ini melaksanakan sholat qadha. Kenapa? Ini merupakan anjuran dan pemimpin kami katanya gitu. Mungkin dia bahkan Brunei kan nggak banyak yang berangkat, ya kan gitu. Sebelumnya nggak kayak Jakarta, banyak orang Jakarta, dia orang Brunei. Dan mungkin dilepas sama Bolkiah Sultan. Pesan Sultan, banyak-banyaklah sholat qadha di sana umpamanya. Wabil khusus di Masjidil Haram. Pesan begitu. Apa alasannya? Mungkin kami ini dulu waktu kami masih muda, banyak kami ini meninggalkan sholat. Jadi disinilah kami mengqadha sholat. Wah, saya bilang cerdas ini. Pemimpin terutama yang hebat, yang nyaranin. Kenapa? Orang yang sholat di Masjidil Haram lebih afdal daripada 100.000 kali sholat dibanding Masjid Nabawi. Rasulullah nyatakan dalam satu hadisnya, "Man shalla fi masjidi hadza
siapa orang yang sholat di masjidku ini, kata Rasulullah, Masjid Nabawi maksudnya, maka lebih afdal pahalanya daripada 1000 kali sholat di masjid yang lain. Illa Masjidil Haram, kecuali sholat di Masjidil Haram. Wa man shalla fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi sholatin fi masjidi. Maka orang yang sholat di Masjidil Haram pahalanya lebih afdal daripada 100.000 kali sholat dibanding masjidku. Hebat itu. Berarti dia sekali berkodok sama dengan 100.000 kali kodok. Kalau berkodok jadi mana? Di Masjidil Haram. Ini jangan orang yang kurang kayak gini, jangan orang yang tua. Kalau saya emang orang yang suka nanya, kalau nggak tahu, suka nanya. Kadang-kadang bukannya saya nanya, jamaah yang nanya. Kalau nggak tahu, nanya sama saya. Pak, mohon maaf, kalau kita mau tawaf dari mana mulanya? Oh, dari sini. Saya bilang, nih dari Coklat. Dulu ada dari Coklat, sekarang nggak ada. Dia nanya lagi. Saya waktu itu tawaf belum selesai, batal. Kemudian saya lanjut ke sa'i. Saya bilang tawafnya nggak sah, sa'inya nggak sah. Sa'i itu syaratnya kalau tawafnya sah, baru sah sa'inya. Sa'i sah kayak apa? 7 kali balik. Kalau tawafnya nggak sah, sa'inya nggak sah. Itu kadang-kadang orang belajar apa mau pergi haji atau mau umroh, karena belajar manasik nggak ada tahu yang mana yang harus dilakukan, yang mana yang nggak boleh. Larangan-larangan ihram kan banyak, itu jangan dilakukan. Nah, jadi artinya kalau bisa kita kayak mau melakukan umroh, nanti juga kita belajar. Wallahu a'lam bishawab. Udah ada waktu, ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan pagi ini, insyaallah manfaat, ya, manfaat buat kita dan kita bisa menjalankan lagi pada yang lainnya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim dan karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa nas'aluka 'amalan salihan mutaqabbalan. ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم عافر أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه
nih. Allah